إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita pada kitab Tazkiyatun Nufus yang dikarang oleh Syekh Ahmad Farid. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita pada halaman 309. Pada 309, sabar dan syukur. Sabar dan syukur merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Sabar dan syukur ini merupakan bagian daripada cerminan jujurnya keimanan seseorang. Tatkala dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Tatkala dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Jangan sampai kita seorang muslim seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Masih banyak padahal ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi nikmat kesenangan, fa yaqulu rabbi akraman, maka dia akan berkata Tuhanku telah memuliakanku. Namun sebaliknya Allah mengatakan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, menunda rezekinya, maka dia berkata Tuhanku menghinakanku. Ini cerminan dari orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar dan syukur merupakan an-akhawan, dua saudara kandung yang tidak bisa dipisahkan. Tatkala seseorang mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan kala dia diuji dia bersabar, sehingga semakin sempurnalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca di buku pada halaman 309. Penulis berkata, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang patut mendapatkan pujian dan sanjungan, yang sendiri dengan pakaian kesombongan, yang sendiri dengan sifat-sifat keangkuhan, keagungan dan keluhuran, yang mengukuhkan para wali dengan sifat sabar dalam keadaan sepi atau ramai, dan mengukuhkan mereka dengan syukur dan cobaan dan nikmat atas cobaan dan nikmat. Kenapa kita harus muji Allah Subhanahu wa taala? Memang Allah Subhanahu wa taala berhak dipuji. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang kita dapatkan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nikmat yang dapat dari kita, maka Allah mengatakan fama bikum min ni'matin fa min Allah.
Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil maupun yang besar. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi, para sahabat beliau yang terpilih, dan kepada keluarga beliau, pemimpin orang-orang yang baik dan takwa. Salawat yang selalu terjaga dari kerusakan dan terpelihara dari kekurangan. Tatkala iman terdiri dari dua kelompok, yang pertama sabar dan yang kedua syukur, maka pantaslah bagi orang yang menasihati dirinya sendiri, mencintai keselamatan dan mengutamakan kebahagiaannya untuk tidak menyanyiakan dua dasar yang agung ini. Juga menjadikan perjalanan menuju Allah selalu berada dalam dua jalur yang lurus ini, agar kelak pada hari kiamat Allah menghimpunnya bersama kelompok yang terbaik di antara dua kelompok ini. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memuji orang-orang yang bersabar. Banyak memuji orang-orang yang bersabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai penghuni-penghuni surga, akan disebutkan di sini. Sabar, kata beliau, sesungguhnya Allah menjadikan sabar sebagai kedermawanan yang tak pernah suram, senjata akurat yang tak pernah meleset, pasukan gagah perkasa yang tak pernah kalah, dan benteng kuat yang tak akan pernah runtuh. Bagaimana tidak? Orang yang sabar memiliki kedudukan sangat tinggi, bahkan Allah memberikan pahala kepada mereka tanpa batas. Beliau mengatakan, sabar dan kemenangan adalah dua saudara kandung. Allah telah memuji orang-orang sabar dalam kitabnya. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Semakin dia bersabar, Allah akan semakin apa? Cukupkan pahalanya. Allah akan berikan pahala tanpa batas. Allah memberitahukan bahwa dia senantiasa bersama mereka dengan petunjuk dan pertolongannya yang kuat serta kemenangan yang nyata. Allah juga berfirman, wasbir innallaha ma'as sabirin. Jadi terkadang Allah menggandengkan sabar dengan apa? Kebersamaan Allah. Ini juga di antara keutamaan sabar. Allah mengatakan, wasbir innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menggandengkan bahwa orang-orang yang bersabar akan menjadi pemimpin, Allah mengatakan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Bersabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Kita lihat, dalam masalah dunia saja kita harus sabar. Betul atau tidak? Merintis usaha harus sabar atau tidak? Enggak mungkin kita buka usaha tiba-tiba langsung ramai, itu enggak mungkin. Tidak mungkin. Kadang-kadang ada orang yang memang langsung ramai, tapi dari ramai sepi tutup. Tapi ada orang dari sepi kemudian ramai, kemudian dia jadi sukses. Itu sabar. Sekitar sebulan yang lalu, saya bersama guru-guru di pesantren liburan ke Brastagi. Setelah liburan kami mau pulang, kami main ke tempat kawan di setelah Brastagi apa namanya? Kabanjahe. Saya lupa. Di Kabanjahe. Ini ada kawan di sana punya warung bebek goreng. Jadi kami datang, Masya Allah itu banyak pelanggan yang belanja di situ, banyak orang yang datang makan siang waktu itu. Waktu itu kami juga makan siang. Jadi karena melihat banyak pengunjung yang datang, sambil duduk kami berbincang-bincang. Saya bilang, berapa lama antum merintis usaha dari awal sampai ramai seperti ini? Kata beliau, berjalan 8 bulan Ustaz. Dari 8 bulan itu setiap hari nombok. Setiap hari apa? Selama 8 bulan. Dan hampir putus asa. Subhanallah.
Ketika itu lebaran katanya. Ketika itu lebaran, banyak rumah makan yang tutup. Kami buka. Kami buka. Akhirnya pada berdatanganlah orang-orang makan ke warung katanya. Pada berdatangan orang makan ke warung dan mereka rasa enak, alhamdulillah mereka terus balik. Balik kasih tahu ke saudaranya, balik dan sampai sekarang rame. Setelah berapa bulan? 8 bulan dia menjalankan usahanya. Kalau dalam masalah dunia saja kita disuruh sabar, lalu bagaimana dengan masalah akhirat? Maka kita harus lebih sabar lagi. Masalahnya terkadang sebagian besar orang masalah dunia dia bisa sabar, masalah akhirat dia nggak bisa bersabar. Betul atau tidak? Ketika Allah uji dia dengan dunianya, ketika Allah uji dia dengan akhiratnya, ketika Allah uji dia agamanya, dia nggak bisa sabar. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak memuji kita untuk bersabar. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa akan mengukuhkan orang-orang yang bersabar, akan memberikan keteguhan kepada orang-orang yang bersabar. Wala in sabartum lahu khairul sabirin. Jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Yang subhanallah sabar ini beratnya luar biasa. Ngomongnya gampang, udah sabar aja antum. Begitu kita yang ditimpa, repotnya minta ampun. Begitu kita merasa saudara kita udah sabar, subhanallah. Saya pernah menemani kawan ke kantor pajak, ya, karena dia kena denda pajak yang luar biasa banyaknya, banyak kena denda pajak karena kesalahan dari perusahaan tempat dia belanja, bukan kesalahan dia. Subhanallah. Ketika mau masuk kantor pajak yang di Mangkubumi, ya, pajak mau masuk, keluar seorang ikhwan bersama temannya, ikhwan kita bersama temannya. Dalam kondisi mukanya apa? Tidak nyaman dipandang, tidak enak karena galau, memang juga didenda oleh pajak juga. Didenda oleh pajak. Subhanallah, begitu jumpa ngobrol-ngobrol sama saya bareng kawan. Apa masalah? Aduh, pusing banget tanya. Kenapa pajak kami? Berapa juta? 50 juta katanya kena denda. Apa kata kawan, ngapain antum pusing? Gitu. Kawan saya ngomong sama dia, ngapain antum pusing baru 50 juta, saya 2 miliar katanya. Saya nggak pusing, ngapain dipusing? Kalau itu harta kita nggak kemana, dia kata kawan. Kalau itu harta kita kemana? 2M. Saya teman dia ke pajak sampai rekening dia diblokir semuanya. Itu duit sisa di rekening diambil sama pihak bank semua, dari pihak pajak. Terblokir secara otomatis. Dan saya didampingi oleh 2 orang, kami ceramain mereka, kita kasih buku apa, dosa besar tentang apa, menarik pajak, di situ kita kasih ini sampai tugas pajak, mudah-mudahan dapat hadir, mendapat apa, dapat hidayah. Mereka kawal kita sama-sama ke bank, di sana ditanda tangan semua, memang diblokir betul dan duitnya diambil, diambil, dan dia nggak stres. Sementara dia kena denda pajak berapa? 2 miliar. Yang 50 juta udah pusing. yang 50 juta sudah apa? Sudah pusing. Allahu Akbar kabira. Masya Allah, tapi dalam hati memang iman masing-masing orang itu beda-beda. Iman masing-masing orang berbeda. Kawan yang satu lagi, subhanallah, dia punya usaha. Tiba-tiba kena pajak. Tiba-tiba kenapa diaudit dipanggil oleh kantor pihak pajak, diperlihatkan kepada denda pajak dia berapa. Begitu terkejutnya dihitung, itu langsung lemas. Kata kawan, langsung saya lemas waktu itu Ustaz, ketika nengok denda pajak saya berapa, 50 miliar Ustaz katanya. 50 M katanya. Allahu Akbar. Tapi begitu lagi pengurusan bersama dengan konsultan pajaknya, maka konsultan pajak ngomong sama dia, Pak, kalau rezeki Bapak itu nggak kemana. Ini kalau bukan rezeki Bapak ini akan hilang, tapi kalau bukan rezeki dia, kalau rezeki Bapak nggak kemana, dia akan kembali kepada Bapak. Alhamdulillah 50 miliar nggak jadi keluar. Allah kadang-kadang uji orang-orang dari apa? Hal seperti ini.
Tapi subhanallah, kalau kita sabar, Allah akan balas dengan yang lebih baik. Allah akan balas dengan yang lebih baik. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam kalau diuji masalah dunia, beliau biasa-biasa saja. Nah, tapi ketika diuji masalah umatnya, beliau apa? Beliau sedih. Makanya beliau banyak mendoakan umat-umat beliau agar umatnya enggak apa? Enggak masuk neraka. Makanya ketika nanti di Sirat berjalan mau menuju ke surga, itu umat Islam yang paling pertama yang akan lewat itu. Dan Nabi lah orang pertama yang melewati Sirat. Jadi ketika selesai beliau lewati Sirat itu, di depan pintu surga beliau belum masuk, belum dibuka nih pintu. Beliau tunggu di Sirat. Setiap umat yang lewat beliau ngomong Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ya Allah umatku, ya Allah umat. Semua yang lewat itu beliau ngomong seperti itu. Beliau ngomong seperti itu sampai umatnya selama semuanya baru beliau mintakan pintu surga dibuka. Wala in sabartum lahu khairul sabirin, kata Allah. Kalau jika kalian bersabar, sesungguhnya itu lebih baik daripada orang-orang yang bersabar. Dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa orang-orang yang bersabar akan diselamatkan dari musuh-musuh dan tipu daya. Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, ujian itu kadang-kadang di rumah tangga itu ada ujian. Di rumah tangga ada enggak ujian? Ada ujian. Ada enggak hadiah Akhi Johan? Anda mau kasih hadiah? Akhi Johan, mana hadiah? Ah, enggak apa-apa, enggak masalah. Saya kasih hadiah. Bagi yang bisa jawab. Nih, saya mau kasih hadiah. Bapak Ibu, kenapa di rumah tangga itu banyak masalah? Selalu ada cekcok sama istri, selalu ada cekcok sama suami. Kenapa? Siapa bisa jawab? Saya kasih hadiah. Hah? Kenapa? Hah? Karena apa? Karena setan ingin memisah antara suami sama istri. Masya Allah. Fadal. Kurang tepat. Yang lain. Udah benar jawabannya, udah benar. Tapi tidak seperti yang saya inginkan. Nah, karena apa? Nah, apa coba? Jalan pintas menuju surga, Masya Allah. Barakallah fiqh. Udah. Iya. Nah, ini betul ini. Ini jawabannya betul. Kenapa dalam rumah tangga itu banyak masalah? Karena Rasulullah mengatakan man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Fattaqullaha fi nisfil baqi. Barang siapa yang menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh imannya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah separuh sisanya. Dalam rumah tangga, itu kita ngomong sama istri, ngobrol sama istri, itu pahala. Berpahala. Berbincang-bincang sama istri ketika mau tidur itu ibadah. Walaupun bincangnya entah apa-apa, tetap ibadah. Ibadah mau tidur, ngobrol sama istri bentar, 1 menit, 2 menit, 5 menit, 15 menit, itu ibadah. Makanya karena ibadah ini begitu agung dan menuju surganya itu luar biasa, Allah uji di situ. Allah kasih ujian, kalian sabar nggak masuk surga. Kadang-kadang istri
masalah, kadang-kadang suami yang salah. Dan itu hal yang wajar. Karena memang Allah uji kita untuk bersabar. Makanya dalam rumah tangga itu harus apa? Sabar. Sabar. Karena kita mau masuk surga harus apa? Sabar. Kalau nggak sabar apa solusinya? Nggak usah nikah. Nah itu lebih parah lagi. Itu lebih apa? Lebih parah lagi kalau nggak menikah. Ya. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala terkadang menggandengkan antara kesabaran dan keberuntungan. Jadi orang yang sabar pasti beruntung. Pasti beruntung. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertawakallah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi orang yang bersabar pasti akan apa? Beruntung. Terkadang Allah juga menggandengkan kesabaran dengan kebersamaan Allah dengan mereka. Allah mengatakan, "Wallah." Terkadang Allah Subhanahu menggandengkan rasa kesabaran dengan cinta Allah kepada mereka. Artinya siapa saja yang bersabar Allah cinta sama mereka. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika lagi sakit parah, lagi sakit parah, maka beliau ada satu suara, bukan mengadu sebenarnya. Suara yang gimana kalau kita sakit banget? Kayak mana ya? Aduh. Ya kan? Aduh. Bukan mengeluh sebenarnya. Niat kita bukan mengeluh tapi mengapakan rasa sakit. Waktu itu anaknya di samping atau orang lain di sampingnya, maka beliau mengatakan, "Wahai imam, sesungguhnya apa yang kau katakan termasuk dari dosa besar." Maka beliau hilangkan. Beliau apa? Beliau hilangkan. Dan beliau tidak lagi mau mengucapkan hal seperti itu. Subhanallah, bersabar itu berat. Sampai titik-titik terakhir kita bersabar itu luar biasa beratnya. Makanya kalau kita sakit, harus apa? Sabar. Diuji dengan rasa sakit, bersabar. Ada orang tidak diuji dari sakit, tidak diuji dari harta, tapi diuji dari anak-anak mereka. Anak yang gak taat sama orang tua, anak yang selalu membangkang sama orang tua. Itu ujian. Dan kita harus sabar menghadapi itu. Menghadapi apa itu? Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri yang gak taat. Diceritakan dalam satu kisah yang terjadi zaman dulu. Subhanallah, ada seorang syekh, seorang ulama yang masalah dia diuji dengan istri yang memang kurang baik akhlaknya. Jangankan ustadz ataupun ulama, Nabi Nuh aja diuji seperti itu. Nabi yang luar biasa sempurna imannya, maka diuji dengan istri yang gak baik, istri yang memang akhlaknya gak baik. Memang ada di antara orang-orang tertentu yang Allah uji dengan istri yang memang kurang baik. Namun dia bersabar dengan apa? Dengan keburukan istrinya. Dan dia tidak menceraikan istrinya sampai mereka tua sama-sama. Dan mereka tua sama. Subhanallah, dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Dan anak laki-laki 2 ini luar biasa sayang sama ayah mereka. Sayang mereka. Saking sayangnya 2 anak laki-laki pada ayah sampai orang-orang bertanya, "Wahai fulan, betapa beruntungnya dirimu memiliki 2 anak laki-laki ini." 2 anak laki-laki ini. Maka apa jawabannya? Sesungguhnya di antara balasan Allah kepada diriku adalah 2 anak ini kepadaku. Kenapa? Karena aku bersabar dengan keburukan ibu mereka bertahun-tahun. Allah kasih aku nikmat yang seperti ini. Terkadang subhanallah, seorang suami dia nggak sabar dengan istri yang nggak baik akhlaknya, akhirnya diceraikannya. Dia menganggap itu solusi, ternyata polusi. Ternyata Bapak polusi. Akhirnya begitu dia bercerai, dia nikah lagi, ternyata lebih parah yang kedua daripada yang pertama.
Dan itu kejadian kepada teman saya. Dan ketika dia sudah tua dan sudah lama, dia sudah menghadapi masalah yang banyak dengan istri kedua, dia menyesali. Dan istri kedua pertamanya, yang istri yang dia ceraikan meninggal dunia, maka dia mengatakan di pertanyaan Ustaz, apakah mungkin di surga nanti saya bisa bersama istri saya yang lama? Dia bilang seperti itu. Ada penyesalan. Saya mungkin dulu nggak sabar. Terkadang yang kita lihat di depan mata itu kadang-kadang sebagai ujung, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kalian mencintai sesuatu pada itu buruk bagi kalian, dan kadang-kadang sebenarnya kita membenci sesuatu pada itu baik bagi kita. Ada orang diuji dari istrinya, ada istri diuji dari suaminya, ada suami istri diuji oleh anak-anaknya. Itu merupakan satu paket kehidupan dunia. Kehidupan apa? Kehidupan dunia. Maka kita harus mendampingi hal tersebut dengan sabar. Kenapa? Karena Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bahkan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi ibu-ibu kalau dapat suami yang enggak bagus akhlaknya, ya sabar-sabarlah. Bapak-bapak juga kalau dapat istri yang enggak bagus akhlaknya, ya sabar-sabarlah. Harus apa? Sabar. Kadang-kadang juga Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kesabaran dengan kabar gembira. Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Kabarilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, apabila itu orang-orang apabila ditimpakan Allah musibah kepada mereka, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kadang juga Allah menggandengkan kesabaran dengan balasan pahala yang besar pada hari kiamat. Allah mengatakan inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Dan aku sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang menang. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar itu harus selalu ada dalam kehidupan kita. Dan terkadang juga ada orang yang diuji dengan kemiskinan. Dengan apa? Kemiskinan. Harus sabar. Ada orang diuji dengan kemiskinan. Kita akan bahas makna dan hakikat sabar. Apa hakikat dari sabar? Secara etimologi sabar berarti pencegahan dan pengekangan. Menurut terminologi syariat, sabar adalah mengekang jiwa dari kegelisahan, menjaga lisan dari mengadu, mencegah anggota tubuh dari menampar pipi, merobek-robek pakaian, dan sebagainya. Jadi terkadang ada orang ketika ditimpa musibah dia menampar-nampar pipinya, meratap dan lain sebagainya. Itu orang tanda yang tidak sabar. Sabar juga dicerminkan dari apabila ditimpa musibah dia tidak mengeluh dengan lisannya. Dia tidak mengeluh dengan apa? Lisannya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika sedang sakit kepala, kepala, Aisyah bertanya kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang kamu rasakan? Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, sesungguhnya penyakit yang menimpaku ini itu harus ditanggung oleh dua orang laki-laki. Kalau satu orang laki-laki yang menanggung sakitku, dia tidak akan tahan. Dia tidak akan apa? Tahan. Jadi para nabi diuji Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit 2 kali lipat daripada orang biasa. Kalau seandainya sakit kepala seorang biasa itu sakitnya sampai luar biasa, maka Nabi alaihi salatu wasallam 2 kali lipat daripada sakitnya itu. Sampai-sampai beliau megang kepala beliau dan beliau mengatakan, wah, ada satu ungkapan beliau mengatakan apa? Betapa sakitnya diriku hari ini. Beliau tidak mengadu.
Tidak apa? Tidak mengeluh. Maka Aisyah mengatakan, bagaimana yang kamu rasakan? Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, yang aku rasakan ini ditanggung oleh dua orang laki-laki. Sakit gigi. Semua musibah yang beliau dapatkan itu dua orang laki-laki baru bisa apa? Menerima ujian yang sama. Di antara cerminan orang yang sabar, dia tidak mengeluh ketika dia ditimpa satu musibah. Kadang-kadang banyak yang mengeluh ketika dia diuji dengan apa? Ketidaksenangan ekonomi. Nah, banyak umat Islam ini mengeluh karena sebab apa? Ekonomi. Betul atau tidak? Kan bapak-bapak, coba kita lihat ibu-ibu. Kenapa orang banyak mengeluh? Kalau saya perhatikan sekarang banyak kali orang mengeluh. Banyak sekali orang apa? Mengeluh. Apa yang dikeluhkan? Yang dikeluhkan BBM mahal, harga ayam mahal. Ya mahal harga ayam. Berapa sekilo? Hah? 38 sampai 40. Harga ikan mahal. Ya kalau mahal nggak usah beli. Solusinya ganti sama apa? Sama tempe, sama tahu, kan murah-murah. Jadi kita nggak mengeluh. Itu solusi sebenarnya. Ganti sama sayur. Saya masih ingat dulu kami mondok ya, memang mondok di Jamil itu, di pondok dulu seminggu sekali baru makan ikan. Seminggu sekali baru makan ikan. Kadang-kadang seminggu dua kali kalau Senin puasa, Senin Kamis makan ikan. Hari-harinya makan apa? Makan sayur, tempe, sayur, sate lah pokoknya. Pokoknya sate lah. Apa itu kepanjangan dari sate? Sayur, terong, dan ada tiga. Sate, sayur, terong. Pokoknya kalau nggak sayur yang lain atau sayur tempe, itu aja. Atau tahu, sayur tahu. Jadi berganti dia. Makanya kalau sudah makan ikan itu bahagianya luar biasa. Yang nggak usah stres-stres dengan bensin yang mahal. Solusinya jual motor, beli motor listrik, aman. Kan nggak ada pengeluaran bensin. Ada yang berpendapat bahwa sabar ialah salah satu akhlak mulia yang mencegah seseorang dari melakukan hal yang tidak baik. Jadi akhlak mulia yang mencegah seseorang melakukan hal yang tidak baik. Sabar adalah salah satu kekuatan jiwa yang menjadikan urusannya baik dan lurus. Kadang-kadang orang yang gak sabar itu akan banyak masalah dalam hidupnya. Banyak masalah dalam hidupnya. Orang yang gak sabar akan mudah marah. Orang yang gak sabar akan mudah tersinggung. Orang yang gak sabar akan apa? Tersisa dalam hidupnya. Makanya solusinya harus sabar. Harus sabar. Ada pula ulama berpendapat bahwa sabar ialah menjauhi hal-hal yang menyelisihi syariat, tenang saat tertimpa cobaan, dan memperlihatkan ketidakbutuhan disertai melepaskan kefakiran dari dalam wilayah mata pencaharian. Kadang-kadang kita disuruh sabar menjalankan syariat. Itu juga butuh sabar. Dan disuruh sabar juga menjalankan hal yang Allah larang. Dan disuruh sabar juga ketika ditimpa musibah. Menjalankan syariat itu harus sabar. Harus apa? Sabar. Makanya di antara beban syariat yang sangat berat untuk kita kerjakan, itu salah satu adalah salat. Salat itu beban atau tidak? Beban atau tidak? Beban syariat Allah bebankan kepada kita. Makanya salat subuh
Sering saya sampaikan, sholat subuh itu luar biasa besar pahalanya. Kenapa? Karena memang pada saat itu, makanya Rasulullah mengatakan, man sholat subuh fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan apa? Kenapa Rasulullah mengkhususkan sholat subuh dengan dhimma, penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Dijaga dari apa? Yang pertama, dijaga dari musibah. Seharusnya musibah itu menimpanya, tapi dikarenakan dia sholat subuh, Allah menghindarkan dia dari musibah. Dari apa? Musibah. Jadi ini itu dan antara dia selalu dijaga Allah. Dia dijaga dari sihir, dia dijaga dari ain dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dia terbebas dari segala-galanya. Karena dia sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuh berat apa ringan? Berat apa ringan sholat subuh? Berat apa ringan? Berat. Kenapa berat? Pertama, lagi asik-asik tidur disuruh bangun. Dan pertama kali kita bangun, ada sesuatu yang paling benci untuk kita sentuh. Apa itu? Air, betul. Benda yang paling kita nggak sukai ketika bangun tidur itu air. Bahkan ada sebagian orang mau ke kamar mandi saja, malasnya minta ampun, akhirnya dia tahan pipitnya. Dia nggak mau sentuh air. Kenapa? Karena memang itu luar biasa. Maka tatkala seseorang menjalankannya dengan sabar, kalau Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa man asbagal wudu fil makari, barang siapa yang memperbagus wudunya pada kondisi dia tidak suka, dia memperbagus wudunya, dia sabar, wudu yang bagus, dia cuci muka yang bagus, dia kumur-kumur yang diistinsak yang bagus sampai selesai, maka apa? Dapat pahala yang besar. Dan pahala yang besar. Menjalankan perintah itu juga butuh sabar. Butuh apa? Sabar. Baca Al-Quran butuh sabar atau tidak? Aduh, memang butuh kesabaran kali baca Al-Quran ini. Butuh apa? Butuh sabar. Memaafkan orang yang bersalah butuh sabar atau tidak? Butuh sabar. Orang salah sama kita, dia nggak minta maaf dan kita dituntut memaafkan dia, itu butuh sabar. Untuk memaafkan dia kita butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ada juga yang berpendapat bahwa sabar adalah merespon cobaan dengan pekerti yang baik. Ketika adanya cobaan, direspon dengan pekerti yang baik. Tidak butuh kepada orang lain saat ditimpa cobaan tanpa memperlihatkan aduan dan meragu sesuatu yang pahit tanpa bermuka masam. Jadi walaupun diuji, mukanya tetap apa? Tetap senyum. Makanya dikisahkan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau nggak punya uang beliau senyum. Dia senyum. Siapa di antara bapak yang nggak punya uang senyum-senyum? Yang ada kalau nggak punya uang kebanyakan senyum, itu udah mulai mereng. Kadang-kadang ada imam dikisahkan kalau dia nggak punya uang bahagia, makanya mau makan dia cuma sedikit, cuma beberapa dirham untuk membiayai istri dan anak-anaknya. Tapi subhanallah nggak pernah bermasalah dalam rumah tangga beliau. Kita subhanallah baru sehari menurun sedikit ekonomi, istri udah mengomel, suami udah marah-marah. Betul nggak ibu-ibu? Ibu, betul atau tidak? Nggak betul ya. Alhamdulillah nggak betul. Nah, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menceritakan tentang istrinya? Beliau mengatakan, Ummu Soleh, saya sampaikan, sesungguhnya aku menjalankan rumah tangga bersama Ummu Soleh 30 tahun. 30 tahun berumah tangga lama apa enggak itu? Lama. Selama 30 tahun kami berumah tangga tidak pernah satu kata pun kami berselisih paham. Berselisih apa? Ini berat. Saya mau tanya. Saya kasih hadiah. Siapa di antara anak-anak muda yang 1 bulan ini nggak berantem sama istrinya, angkat tangan? Yang bulan ini nggak berantem. 1 bulan tak berantem sama istri, angkat tangan. Ada apa enggak? Enggak cocok sama istri. Selama 1 bulan. Hah?
Enggak ada. Allahu Akbar. Memang berat. Kadang-kadang 1 bulan tuh adanya masalah. Imam Ahmad bin Hambal bukan 1 bulan, 30 tahun, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau Imam Ahmad bin Hambal hidupnya pas-pasan. Tapi kenapa? Karena memang istrinya sabar, suaminya orang soleh. Masalahnya kadang-kadang bapak-bapak zaman sekarang, dia nggak soleh, tapi dia menuntut istrinya sabar. Atau dia menuntut istrinya untuk jadi orang soleh, itu nggak nyambung. Menceramai istrinya deh. Imam Ahmad sama istrinya itu 30 tahun. Berarti Imam Ahmad, istri Imam Ahmad itu Masya Allah. Betul atau tidak? Bisa dibalas, bisa dijawab. Imam Ahmad juga Masya Allah, abang apa? Ayo cari masalah. Kadang-kadang banyaklah masalah rumah tangga karena suami nggak sabar menghadapi istrinya, istri juga tidak sabar menghadapi suaminya. Tapi kalau sama-sama sabar, insya Allah aman rumah tangga. Hanya kadang-kadang orang bermasalah sedikit sudah mulai apa? Bisa rumah. Bisa apa? Bisa rumah. Cerai dan lain sebagainya. Kan memang mereka nggak sabar. Padahal sabarlah pokoknya. Rumah tangga itu berat. Kenapa berat? Karena tadi dibilang itu jalan pintas menuju surga. Dan surga itu dihiasi Allah Subhanahu dengan sesuatu yang nggak menyenangkan. Surga dihiasi Allah Subhanahu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Makanya harus dijalani dengan sabar. Dan kita pasti masuk surga kalau misalnya kita bersabar. Pengaduan kepada makhluk bisa menafikan kesabaran dan menentangnya. Ada seorang saleh pernah mendengar seseorang mengadu kepada saudara laki-lakinya. Ia berkata, demi Allah kamu masih saja mengadukan zat yang menyayangimu kepada orang yang tidak menyayangimu. Dalam hal ini ada ungkapan, bila kamu mengadu pada anak Adam, zat yang maha penyayang diadukan kepada orang yang tidak menyayangimu. Mengadu kepada Allah tidaklah menafikan kesabaran. Ini didasarkan pada perkataan Yakub, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ya, jadi mengadu kepada Allah tidak menafikan kesabaran. Justru semakin besar musibah yang Allah timpakan kepada kita, ujian yang Allah timpakan kepada kita, maka kita harus semakin mengadu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga perkataan Nabi Ayub, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang dan diantara semua penyayang. Wa anta arhamur rahimin. Wa Ayyub idnada rabbahu rabbi anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ketika Ayub berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa apa? Penyakit, dan sesungguhnya Engkau Rabb maha penyayang di antara yang maha penyayang. Berkenaan dengan ini Allah berfirman, yang terjemahannya adalah sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Rabbnya. Jadi semakin orang bersabar, semakin Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat mereka. Dan bersabarnya harus dilatih. Bersabarnya harus dilatih. Ketika mau marah sabar, nahan. Ketika mau marah, nahan, sabar. Pasti akan jadi orang sabar. Pasti akan jadi orang sabar. Apa kata Rasulullah SAW hadis tentang sabar? Rasulullah mengatakan, man yatasabbara yusabbiruhullah. Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah jadikan dia sabar. Rasulullah mengatakan apa? Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Allahu Akbar. Tidaklah seseorang diberikan dan tidaklah seseorang diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Lebih luas daripada sabar. Semakin kita bersabar, makanya apapun musibah yang menimpa kita, kita sabar, bapak-bapak. Ibu-ibu, apapun menimpa kita, kita sabar. Ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan menimpakan cobaan baginya. Jadi barang siapa yang Allah ingin cinta sama dia, Allah menaruh cinta padanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengujinya dengan ujian.
Jadi Bapak Ibu, kalau diuji dengan sakit, maka ketahuilah itu bukti cinta Allah kepada hambanya. Jadi jangan sampai dalam hati kita, saya makin soleh kok makin banyak rasa sakit yang saya ditimpa. Gak boleh. Kenapa? Nabi itu soleh kurang soleh apa? Nabi luar biasa soleh, tapi Nabi ditimpa dengan apa? Rasa sakit yang luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah kemudian dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan kepadamu untuk diucapkan, yaitu sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah kami dikembalikan. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, ini harus dihafal ya Bapak-bapak ya. Ini doa yang harus kita hafal. Ya, yang kita hafal. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibahku. Wakhlufli khairan minha. Dan berilah pengganti untukku yang lebih baik daripada musibahku ini. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada musibah yang menimpanya. Ini doa yang harus kita hafal. Yang harus kita hafal. Apa kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika menceritakan tentang kesabaran? Ummu Salamah berkata, tinggal 1%. Berkata, ketika Abu Salamah, yaitu suaminya Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, adakah kaum muslimin yang lebih baik daripada Abu Salamah, si pemilik rumah pertama yang disinggahi Rasulullah SAW sewaktu beliau hijrah ke Madinah. Kemudian aku mengucapkan doa tersebut, lalu Allah memberiku pengganti, yaitu Rasulullah SAW. Ganti yang lebih apa? Yang lebih baik. Oleh karenanya Bapak Ibu, jika ditimpa musibah, apapun musibahnya, ucapkanlah doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati, atau Allahumma ajurni fi musibati, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Jadi dihafal doanya kan? Dihafal apa belum? Nah ini nanti dihafal ibu-ibu. Nanti dihafal, terutama orang tua. Terutama orang tua, karena biasa usia semakin tua itu banyak ujian yang datang. Betul atau tidak Bapak-bapak? Betul kan? Biasanya ya, saya punya mertua udah tua, itu ada aja keluhan sakit, nanti jantungnya nanti berdetak, nanti mak sakit inilah, nanti sakit itu dan sebagainya. Jadi banyak semakin tua itu makin banyak ujian. Bukan karena Allah nggak suka sama kita, tapi Allah sayang sama hambanya. Maka Allah uji mereka dengan ujian tersebut. Makanya terutama orang tua, hafallah doa ini. Jadi setiap ditimpa musibah, mata sakit, baca doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gigi sakit, baca doa ini. Kepala sakit, baca doa ini. Terus dibaca. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Hujan lagi, Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Atar tentang keutamaan sabar. Sufyan bin Uyainah rahimahullah telah ketika menjelaskan firman Allah, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat kami. Ia berkata, ketika mereka melaksanakan pokok masalah ini itu sabar, maka kami jadikan mereka para pemimpin. Umar bin Abdul Aziz menuturkan, tidaklah Allah memberi nikmat kepada hamba lalu dia mencabutnya dengan menggantinya dengan sabar, melainkan penggantinya itu lebih baik daripada yang dicabutnya. Tidaklah Allah menimpakan seseorang hamba musibah, kemudian dia bersabar dengan musibah tersebut, melainkan yang Allah ambil
melainkan yang Allah berikan kepada dia itu lebih daripada apa yang Allah ambil. Said bin Jubair berkata, sabarlah pengakuan hamba kepada Allah atas apa yang menimpanya, kerelaannya terhadap apa yang ada di sisi Allah, dan mengharap pahalanya. Seseorang terkadang merasa sedih, tapi ia telah berusaha untuk tabah sehingga yang tampak darinya hanyalah kesabaran. Seperti contoh tadi yang saya berikan contoh. Ada seorang tadi kawan didenda berapa miliar? Berapa M tadi? 2 miliar. Ada yang berapa lagi tadi? 50 miliar. Nampaknya memang dia nggak terlalu bersedih. Tapi padahal dalam hatinya itu gundah. Kok bisa 50? Jangankan 50 miliar, jangankan 22 miliar, yang 50 juta aja udah pusing. Tapi ada orang-orang yang dia tidak menampakkan hal itu, dia nampaknya cool. Dia nggak mau menampakkan di hadapan orang, dia berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala. Kawan tadi dipanggil ke kantor pajak dan subhanallah berjalan 2 tahun dia nggak setor-setor, dia nggak bayar-bayar karena memang dia nggak bisa bayar lagi waktu itu kata dia. Maka dia hanya berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Subhanallah, berapa bulan yang lalu pajaknya 2 miliar diputihkan oleh pihak pajak. Ajib enggak itu? Ajib. Buah dari kesabarannya Allah ganti dan diputihkan seluruh pajaknya. Beberapa bulan ini telepon saya, alhamdulillah Ustaz, pajak aneh 2 miliar sudah diputihkan oleh pajak. Dengan siapa? Dengan izin Allah Subhanahu. Oleh karena Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun musibah menimpa kita harus kita sabar. Yang terakhir, pembagian sabar. Pembagian sabar itu ada 3, sabar terhadap perintah dan ketaatan sehingga seseorang menunaikannya, dan yang kedua sabar terhadap larangan-larangan dan apa saja yang bertentangan dengan syariat. Jadi kalau menjalankan perintah mudah, meninggalkan larangan ini yang repot. Meninggalkan larangan ini yang repot. Ya ibu-ibu, di antara larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, jangan ibu-ibu joget-joget kemudian buat di TikTok. Sekarang kan banyak wanita-wanita yang joget-joget di TikTok, betul atau tidak? Betul enggak ibu-ibu? Ibu-ibu ingat, begitu ibu-ibu buat joget-joget di TikTok, qadarlah 2 hari ibu meninggal, maka dosanya ibu terus mengalir sampai ibu dibangkitkan selama orang masih nengok TikTok ibu. Maka jangan, itu dosa, maksiat. Sabar terhadap takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia tidak membencinya. Sehingga dia tidak membenci takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang, dan sekitar beberapa pertemuan lagi akan selesai ya buku ini. Kemudian insyaallah kita akan bahas fikih insyaallah taala. Pertemuan akan datang kita akan bahas tentang syukur. Tentang apa? Tentang syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu khauf dan raja, rasa takut dan harapan, dan yang terakhir adalah pembahasan tentang tawakal. Pembahasan terakhir pembahasan apa tah? Tawakal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.